Sebagai orang bangsa Indonesia, kita berbangga hati karena merayakan hari kemerdekaan kita semua. Dan untuk itu, kita juga harus merdeka di segala lini, baik itu ekonomi maupun pendidikan. Maka itu, perjuangan dibutuhkan karena kita butuh kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan menangkap, kebebasan ditangkap, bahkan kebebasan untuk bertanya. Dan tidak diragukan lagi bahwa kemerdekaan kita kali ini adalah kemerdekaan yang paling meriah. Maka dari itu, perlu kita sikapi secara seksama dan bersama. Untuk menjaga kondisivitas tersebut, maka mesti saya paparkan laju agenda selama beberapa waktu ke depan. Dan kita sepakati bersama. Antara lain, yang pertama, untuk menjaga kondusivitas tersebut, maka saya mesti bertanya atas kesediaan kita bersama. Bersedia atau tidak bersedia? Bersedia! Tidak! Bersedia! Bagaimana? Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia! Baik. Yang kedua, kelas ini merupakan
Dan sekali lagi kami ingatkan untuk membuka kamera HP Anda dan jangan lupa untuk scan QR code yang telah kami berikan. Menyanyikan lagu wajib nasional bagi negeri, hari dimohon berdiri. Tuh, 2, 3, 4. Hari disilakan duduk kembali. Sebagai modal utama pembangunan nasional, sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan agar memberikan daya saing yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan bangsa Indonesia. Salah satu upaya dalam peningkatan sumber daya manusia tersebut adalah melalui pendidikan. Dalam melihat perkembangan dunia pendidikan, diperlukanlah suatu ukuran dan data yang cuma dilakukan dalam pembahasan berikut ini. Contohnya adalah kegiatan pelajar di luar jam sekolah atau kuliah, antara lain mengakses teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, bekerja, serta membantu mengurus rumah tangga. Akses TIK yang dicakup dalam Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional antara lain adalah menggunakan telepon seluler, komputer, dan internet selama beberapa tahun terakhir. Secara umum, akses TIK sudah bersinggungan dengan siswa berusia 5 sampai 24 tahun. Adapun fenomena kuliah sambil bekerja sudah bukan hal yang baru di Indonesia. Terdapat sekitar 7% pelajar berusia 10-24 tahun yang bekerja. Dan setidaknya 1 dari 4 pelajar bekerja. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka persentase siswa yang bekerja semakin meningkat. Selain itu, mengurus rumah tangga dapat dilakukan oleh pelajar di luar jam sekolah atau kuliah. Ya, setidaknya 2 dari 5 pelajar berusia 10-24 tahun membantu mengurus rumah tangga selama beberapa tahun terakhir.
Dan mayoritas yang membantu mengurus rumah tangga adalah siswi dan mahasiswi. Silakan. Bisa kita lihat di sini. Indikator yang digunakan dalam rencana strategis atau RESTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain adalah angka mulai huruf atau AMH penduduk kelompok usia muda dan dewasa, angka naik kelas, angka melanjutkan, angka bertahan kelas 5 SD sederajat, angka putus sekolah, angka mengulang. Lalu adalah rata-rata pendidikan penduduk 15 tahun ke atas dan tingkat penyelesaian sekolah. Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis dapat dilihat berdasarkan indikator angka mulai huruf atau AMH. Pada tahun 2019, AMH 15 tahun ke atas mengalami peningkatan 0,24%, dan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya menjadi 95,90%. Namun, angka ini belum dapat memenuhi target dari rencana strategis atau RESTRA Kemendikbud yang besarannya mencapai 96,1%, dan target dari rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN pada 2019 yang mencapai 97,5%. Ya meskipun, mohon maaf atas yang barusan. Ya meskipun angka melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atau jenjang SMP maupun SMA sudah memenuhi target 95,95% jenjang SMP dan 90, itu selalu berlebihan. Maksudnya 89%, ya itu betul. 89% untuk jenjang SMA sebenarnya sudah memenuhi target dari rencana strategis. Namun, angka putus sekolah baik pada jenjang SMP maupun jenjang SMA belum dapat memenuhi target dari RPJMN yang mencapai 1,07% untuk jenjang SMP dan 1,76% untuk jenjang SMA. Angka putus sekolah di pedesaan lebih besar dibandingkan angka putus sekolah di perkotaan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka tingkat penyelesaian sekolah semakin berkurang. Selain itu, semakin bertambahnya umur, maka persentase anak yang tidak bersekolah semakin meningkat. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia umumnya hanya mencapai jenjang sekolah menengah. Ya, setidaknya 1 dari 4 penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah tamat sekolah menengah sederajat. Namun hanya sekitar 9% yang mampu menamatkan pendidikannya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Sejalan dengan RPJMN 2015 sampai 2019, sejak tahun 2019, angka rata-rata lama bersekolah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ya, pada tahun 2019, angka rata-rata lama bersekolah yaitu sebesar 8,75 tahun sudah memenuhi target dari RESTRA Kemendikbud sebesar 8,7 tahun. Namun, ya sekali lagi, angka itu belum dapat memenuhi target dari RPJMN periode 2015 sampai 2019 yang mencapai 8,8 tahun. Ya, pada setidaknya tahun 2019, penduduk Indonesia berusia 15 sampai 17 tahun yang telah tamat SD sederajat adalah 97,20%, yang artinya dari 100 orang penduduk berusia 15 sampai 17 tahun ada setidaknya 97 orang yang telah tamat SD sederajat. Dan sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar
Tapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi adalah tertiary education. Dari sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi adalah tertiary education. Dari sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi adalah tertiary education. Dari sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi Maaf, saya minta maaf atas kejadian barusan. Saya sangat meminta maaf atas kejadian tersebut karena baik sekarang ini, baik sarana, prasarana, inisiator maupun fasilitator banyak yang mengalami kerusakan. Bahkan sistem dan cara berpikir pun ikut mengalami dampaknya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah departemen untuk lebih mendidik dan membudayakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah departemen yang berpendidikan dan berkebudayaan. Tugasnya adalah untuk mengisi pendidikan dan kebudayaan. Tutfuri Handayani adalah bagian dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tutfuri Handayani merupakan salah satu dari 3 prinsip yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita. Konteks yang sebenarnya berbunyi Ingarso Sutrodo Ingwadium Bangun Karso Tutfuri Handayani Ingarso Sutrodo adalah yang berada di depan pemimpin atau pendidik harus memberi contoh yang baik kepada anak didiknya. Ingwadium Bangun Karso artinya yang berada di tengah pemimpin atau pendidik harus memberikan atau menopang ide dan cemerlang sekaligus semangat. Tutfuri Handayani artinya yang berada di belakang pemimpin atau pendidik harus memberi dorongan atau arahan kepada anak didiknya. Tutfuri Handayani Ingarso Sutrodo Ingwadium Bangun Karso. Pendidikan. 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 Kata yang dibingungkan oleh banyak kalangan. Katanya pendidikan itu tidak mengenal latar belakang. Namun apalah daya, itu cuma bualan belaka. Kita itu tidak mencapai kejayaan. Karena sudah revolusi. Kelakuan orang-orang yang berpendidikan tidak bisa lagi diharapkan. Pendidikan investasi masa depan. Namun apalah daya, itu cuma bualan belaka. Kita sadari akan zaman yang mulai revolusi. Kata yang dibingungkan oleh banyak orang.
tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sederhananya bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran kompeten, setidaknya untuk diri dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya membutuhkan komponen yang sarana memadai. Untuk menunjang hal itu, tentu membutuhkan pembiayaan dan pembiayaan yang stabil dari perekonomian yang sehat. Sangat sederhana, bukan? Pendidikan dan perekonomian seperti ikatan darah yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan perekonomian memiliki hubungan yang erat seperti seorang bapak dengan anak, atau paling banyak dalam bangku. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dibutuhkan perekonomian yang sehat, dan perekonomian yang sehat dapat diwujudkan melalui orang-orang terdidik. Ekonomi telah menjadi penyangga suatu bangsa dari dahulu. Ekonomi telah menguasai segala sektor di dalam bangsa, baik itu mikro maupun makro, telah mengorganisir segala sektor, baik itu pendidikan ataupun yang lainnya. Untuk mencapai kualitas tertentu, tentunya ekonomi membutuhkan sumber daya manusia yang utuh, dan itu berasal dari pendidikan yang bermutu. Pendidikan di Indonesia masih sangat belum memuaskan. Menurut data dari Organization Economic for Cooperation and Development, Indonesia berada pada peringkat 76 dari 80 negara. Ini adalah masalah kita bersama yang harus diselesaikan. Begitupun dalam perekonomian, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan perekonomian yang berkembang. Menurut data dari World Economic Forum, terdapat sekitar 60 negara terbaik di dunia. Penilaian tersebut berdasarkan beberapa kategori yang menyangkut perihal perekonomian satu negara. Indonesia berada pada peringkat 42 dari 60 negara. Ketimpangan si kaya dan si miskin di Indonesia termasuk dalam kategori paling buruk di dunia. Menurut data dari Credit Suisse, terdapat 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Dan data lain mengungkapkan tingkat inflasi di Indonesia termasuk tingkat inflasi yang berada pada posisi keempat, inflasi tertinggi di antara negara G20. Dan dapat kita simpulkan bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara lain di dunia. Pada lembaga bank atau dalam hal ini disebut sebagai pinjaman online atau pinjol. Dampaknya kita tahu sendiri pinjaman online itu bunganya relatif tinggi, menjelang hutang. Apa kita ikhlas dari mahasiswa kita terjerat hutang? Sudah pinjaman online atau pinjol kepada mahasiswanya yang tidak mampu bayar UKT, bunganya bahkan hingga 2% per bulan. Mahasiswa menolak kebijakan ITB yang mengharuskan mahasiswa tak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman online. Tapi sebelum kita bicara mengenai fenomena dan masalah pinjol di kampus,
Mari kita bahas persoalan ini dari akarnya, yaitu sistem pendidikan yang kini dikomersialisasikan. Dan pertanyaan paling sederhananya adalah, mengapa ada sekolah? Ketangkap polisi. Kedua pelaku menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana aborsi. Seorang bayi yang diketahui baru saja lahir pemirsa ini dibuang oleh sang ibu kandung ke bak sampah hingga ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa. WLR wanita 23 tahun asal Bima ini juga diketahui masih berstatus pria. Untuk lesu para harus berusaha kerja berwajib Mapolres Bantul. Pemeriksaan wajar proses perundungan dan pelecehan seksual siswa SMK. Ya, begitulah keindahan dan keunikan di negara kita yang tidak bisa kita temukan di belahan negara manapun. Karena Polres Semarang masih terus mendalami dugaan perhubungan yang mengancam mahasiswi berperan unik bunuh diri. Dengan peluru dalam sebutan senjata tajam di bagian tubuhnya. Korban meninggal dunia akibat tawuran antara sesama pelajar tanpa komunikasi Jawa Barat pada Jumat malam. Pelajar di Surabaya diamankan anggota Satreskrim Polsek Tanggerang karena kedapatan membawa narkotika dari sapi. Uangnya, satu yang ini dibeli dengan cara patungan dari uang negara.